mengenai apa itu sebut ritual, segala macam tetek bengek, dan apa itu ritual dan kekuasaan dalam sejarah peradaban Tiongkok. Kemudian juga ada juga konsep penyembahan leluhur yang dikaitkan dengan kita sebut saja menjadi dewa. Nah, dalam hal ini kita akan lanjut mengenai apa yang disebut ritual yang benar atau cengse dalam artian itu. Jujur ngomong, ini semua itu pastinya kita nggak akan lepas dari konsep Juisme ataupun konsep Konghucu. Karena dalam sejarah peradaban Tiongkok yang menetapkan ritual ini pantas dilakukan atau tidak itu sebenarnya adalah kita sebut saja Juisme Sikyo melalui kerajaan. Jadi kerajaan itu zaman dahulu memiliki peran besar untuk mengatur tata cara ritual itu. Sampai nanti ada yang namanya penyembahan sesat maupun tidak sesat dan lain-lain. Itu semua berkaitan dengan sistem kita sebut saja Juisme atau Konghucu. Kita di sini ini kan bicaranya adalah Tridharma, jadi tidak mungkin kita melenyapkan komponen Duisme di sini. Dan Duisme itu, jujur, itu sudah menekankan tata cara ritual itu jauh sebelum Duisme itu lahir. Ini yang saya katakan bahwa Chongsi itu sudah ada pada sejak dinasti Shang. Ya, dalam kitab Lici, Zhou Li juga mencatat berbagai macam ritual dan sampai detik ini suka tidak suka kita tetap melakukan ritual-ritual sesuai dengan catatan Lici maupun Zhou Li. Bahkan ritual untuk kepada leluhur termasuk juga tata cara penulisan Sinci, tata cara ritual kepada leluhur, waktu cengbeng di rumah, dan lain-lain, itu tidak akan lepas dari Juisme. Jadi, di sini kita harus lihat dulu pemikiran Juisme tentang apa yang kita maksud ritual itu. Bahwa ritual itu harus memiliki sistem persatuan. Inilah harus kita catat dulu. Makanya tadi kenapa saya tuangkan itu adalah ode untuk Kaisar Kuning. Karena Kaisar Kuning itu di Tiongkok sekarang itu sudah memasuki kita sebut saja ritual negara. Setiap cengbeng di kuburan Kaisar Kuning itu lakukan ritual ritual dalam tanda kutip, ritual kebesaran yang dihadiri oleh berbagai macam pejabat maupun wakil-wakil pejabat, juga oleh orang-orang Tionghoa dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai penjuru Tiongkok itu sendiri. Itu ya, jadi kita bisa lihat bahwa bicara persatuan dan loyalitas dalam satu kelompok masyarakat. Nah, dalam hal melihat loyalitas ini ataupun kelompok masyarakat, kita harus berpegang pada prinsip bahwa orang Tionghoa itu menekankan bukan individualitas, tapi mereka bicara adalah kelompok atau komunal, kelompok masyarakat. Karena itu sistem mereka menilai mengenai kita sebut saja karma atau apapun, mereka melihat dalam konteks sosial. Tidak pernah melihat dalam konteks pribadi saja. Itu yang mungkin kita bisa lihat ada satu sumbangsi pemikiran tentang apa yang pengertian karma itu yang berkaitan dengan massal dan berkaitan dengan kelompok, bukan pribadi. Kemudian ritual itu harus memiliki standar moralitas. Ada aturan-aturan berkaitan moralitas, harus memiliki sistem edukasi. Jadi apa yang dimaksud dengan kata cengse itu adalah harus mengandung dua unsur ini. Dan inilah boleh dikatakan dalam duisme itu mengakar kuat sampai detik ini. Ya misalnya paling sederhananya ginilah, kenapa kita pakai kuankong? Karena kuankong itu ada punya standar moralitas, berbakti dan lain-lain. Itu. Dan juga dalam hal ini adalah yang dulu dan sampai sekarang kalau kita sebut tase itu atau ritual kekaisaran, ritual besar di mana dipimpin oleh kaisar, sekarang ini dipimpin oleh pemimpin negara.
tujuan Tase, Tse maupun Xiaozi itu dibagi tiga kelompok. Kelompok pertama kalau zaman sekarang itu kita sebut saja para pemimpin negara. Mereka saat melakukan ritual, entah kita sebut saja proklamasi kemerdekaan atau apapun, mereka akan menyampaikan satu harapan. Harapannya agar negara tentram, makmur, damai. Itu kalau zaman dahulu mereka tuangkan kepada kita sebut saja langit, bumi, dan lain-lain. Juga termasuk leluhur. Mereka mengharapkan ada perlindungan dari leluhurnya. Sese itu adalah ritual nomor dua. Itu biasanya dilakukan oleh para pejabat-pejabat mewakili kekaisaran. Tujuannya itu adalah bagaimana agar suatu daerah itu bisa berkembang, makmur, dan juga terlepas dari bencana dan lain-lain. Nah, ritual Xiaozi ini atau ritual kecil ini banyaknya dilakukan oleh rakyat jelata. Nah, rakyat jelata itu batasan ritualnya itu adalah kepada leluhurnya atau kepada dewa-dewa tertentu. Nanti kita akan lihat dewa-dewa seperti apa. Ini penjelasan sekilas gitu. Ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud Chengsi itu dalam kitab Zuochuan bab Sikung nomor 15 itu mengatakan begini, bahwa Shen itu tidak akan bisa menikmati persembahan yang bukan kaumnya. Rakyat tidak akan menghormati yang bukan kaumnya, ataupun kita sebut sejak klan. Di sini kita bisa lihat bahwa pemikiran-pemikiran ini ada bicara masalah pembatasan dan persatuan. Cara nggak langsung itu outsider dan insider atau kelompokku, kelompok orang lain. Berdasarkan dari pernyataan seperti ini, maka orang-orang yang paham itu dia tidak akan paikui di hadapan kuburan yang bukan leluhurnya. Mereka cukup culi ataupun disebut saja memukukan badan, cikung, cukup. Mereka tidak akan paikui. Dan mereka tidak akan memberikan persembahan. Ini kurang lebihnya yang sampai sekarang ini masih di Tiongkok dilakukan dan juga oleh orang-orang Tionghoa sekalipun saat dia mengunjungi atau ke rumah duka cita atau ke kuburan dia tidak boleh paikui yang bukan leluhurnya. Nah, mereka hanya paikui yang dianggap ada memiliki kaitan leluhur. Itu. Ya ini kurang lebihnya sampai sini dulu karena ini kita mulai akan masuk pembahasan-pembahasan yang lebih mendetil. Apa itu konsep dewata dulu? Karena ini akan berkaitan dengan konsep-konsep yang kita sebut kosmologi orang Tionghoa tentang dewata. Jadi dalam hal ini, itu mereka semua sepakat bahwa tiga komponen dewata di dalam kita sebut saja orang Tionghoa ini. Pertama itu yang kita sebut dewata langit atau dengan kita sebut Tianzhen. Kedua itu ada namanya Tiqi atau kita sebut dewata bumi. Kemudian yang ketiga itu Dankui. Kalau menurut teks bahasa zaman sekarang, Kui itu artinya setan. Tapi artinya itu ada arwah manusia. Jadi di alam semesta ini atau di bumi ini ada tiga kelompok dewa. Pertama itu adalah kelompok langit, dewata langit. Kedua dewata bumi. Ketiga itu adalah arwah manusia. Ya, karena itu seringnya disebutnya adalah sensu question. Nah, pengertian mereka itu zaman dahulu memandang roh itu kembali ke Gunung Taisan atau Gunung Tusuosan atau Gunung Kunlun. Itu pandangan mereka tentang roh itu berpindah. Ya, jadi mereka tidak bicara tentang lahir, mereka tidak bicara masuk surga neraka dan lain-lain. Gitu. Mereka bicara adalah masuk ke gunung.
Itu kita sebut kembali ke asalinya mereka. Apa itu asalinya mereka? Cara nggak langsung kita sebut saja kembali ke pangkuan leluhur atau kita sebut Fancu Weizhou. Ya, ini. Ya, jadi ada tiga komponen besar gitu. Kita sebut saja dewata langit, dewata bumi, maupun dewata manusia. Nah, apa yang dimaksud dewata manusia atau kita sebut arwah manusia? Standarnya mereka sederhana. Apa itu yang layak disembah? Kalau kita melihat dalam Sang Suceng ini yang terus oleh Kung Pinta pada tahun 600-an Masehi, itu katakan begini, bahwa yang menentukan hukum atau teladan, maka disembah. Yang gugur karena menjalankan tugasnya, maka disembah. Yang berjasa menstabilkan negara, maka disembah. Yang mampu mencegah bencana besar, maka disembah. Yang mampu menangkal malapetaka besar, maka disembah. Jadi mereka menyatakan bahwa arwah manusia itu dalam tanda kutip bisa menjadi dewata dalam pengertian lain itu kalau dia memenuhi kriteria seperti ini. Kita sebut saja mengenang jasanya. Boleh. Kalau kita beranggapan bahwa mereka itu kita kenang jasanya, ya silakan saja. Ya, kenapa? Karena mereka ada prinsip namanya Sengren Isutan Sejau atau Sentau Sejau atau kita sebut saja paling sederhana bahwa untuk mengembangkan ajaran atau agama itu mereka akan mendirikan altar. Altarnya itu tujuannya bukan untuk sekedar penghormatan, bukannya sekedar bicara memiliki jasa saja, tapi dia harus memiliki unsur-unsur edukasi, unsur-unsur pendidikan, unsur-unsur moralitas, dan mengandung unsur-unsur persatuan. Jadi kita bisa lihat bahwa konsep roh yang kita sebut saja sebagai dewata itu bicaranya adalah pertama yang umum kalau menurut Kung Bingta itu adalah jasa. Ya, itu jasa. Ya, itu pertama. Yang kedua itu adalah bicara bagaimana apakah dia menekankan unsur persatuan. Apakah dia bisa mampu melindungi keturunannya dan lain-lain? Bagaimana itu membangun sistem edukasi dalam altar para kita sebut saja dewata manusia itu. Kalau kita melihat konsep tentang yang kita sebut konsep Sangfu ataupun karmanya menurut orang Tionghoa, ya atau kalau kita mau pakai istilah Ingguo boleh, Sangfu boleh. Itu bicaranya adalah begini, bahwa keturunan itu wajib menjaga nama baik leluhur, tidak mencoreng nama baik leluhur agar leluhur itu bisa senang di alam sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perbuatan baik leluhur itu akan diterima oleh keturunannya. Makanya seringkali kita itu lupa, ya. Atau seringkali kita pernah dengar, kamu jangan kurang ajar loh sama orang tua, nanti anakmu yang bakal kurang ajar. Itu konsep Sangfu. Konsep itu Sangfu. Dan Sangfu itu dikenal adanya dan ya bukan berarti benar atau salah. Atau bilang, ya sekarang mama itu punya anak kurang ajar karena mama dulu kurang ajar. Bukan itu. Konsep Sangfu itu nggak seperti itu ya. Jadi konsep Sangfu itu atau kita sebut hukum karmanya ala komunal ataupun ala kelompok atau ala apapun menyatakan begini, kalau Anda berbuat masalah,
maka keturunanmu akan menimpahnya, maka kelompokmu akan menimpahnya, maka janganlah buat masalah. Itu konsep mereka sederhana. Apakah tidak mengandung ajaran moralitas? Jelas ada. Bagaimana kita itu memuliakan nama leluhur? Ya kita perbaiki, kita majukan, kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya bagaimana menebus karma leluhur kita, kita berbuat baik. Kita harumkan nama leluhur. Konsep ini akhirnya berkaitan juga dengan standar moralitas. Bahwa kita jangan mencoreng nama leluhur. Kalau kita melakukan hal yang mencoreng nama leluhur, maka leluhur kita akan sedih. Gampangnya begitu. Dan dia mungkin akan menurunkan bencana bagi kita. Benar apa enggaknya nggak ada yang tahu, walau alam. Karena itu, pemikiran seperti ini itu dipertegas sekali oleh Kunze bahwa waktu Celu bertanya tentang alam kematian, mengurusi orang mati, Kungzi itu mengatakan begini, kamu ini hidup aja nggak tahu kok sok-sokan mau tahu soal mati bagaimana. Jadi kalau memperhatikan pola pikir seperti ini, maka seringkali saya katakan bahwa duisme itu poin kelebihannya dalam Tridharma itu bukan bicara bakti, tapi bicara masalah rasionalitas kita sebagai manusia. Bagaimana kita itu menekankan hubungan horizontal yang nyata. Nggak bicara mengawang-awang ke langit. Itu sebagai bentuk penyeimbang sebenarnya. Kalau kita terlalu fanatik, terlalu percaya babi buta pada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu itu benar apa enggak, kita cuma spekulasi, maka kita akan terjebak ke dalam kefanatikan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mempelajari seperti ini, ternyata duisme ataupun kungsi itu tidak menekankan dogma. Dia tidak bicara dogma bahwa ada ini, ada itu. Tidak. Itu yang membedakan. Dan jujur dikatakan bahwa perkembangan pemikiran duisme itu yang menjadi landasan orang Tionghoa berpikir. Bukannya sekedar bicara berbuat baik, bicara bakti, bicara penyembahan leluhur, enggak. Coba kita bayangkan, ini Kung Bingta ini dia menyatakan seperti ini. Waktu kita bicara masalah Chongfu atau hukum karma waris lah kita sebut, yang berkaitan dengan genetik sebenarnya, nanti diperjelas oleh dalam Tai Ching Bingsu itu diperjelas gitu. Bagaimana sih kita itu bisa mewarisi genetik karena karma dari orang tua itu secara genetik. Entah genetiknya kita sebut saja dalam bentuk Qi, dalam bentuk San, ataupun dalam bentuk Qing, atau kita sebut saja dalam bentuk energi, kesadaran, maupun fisikal. Nah, di situ mereka mau mencoba bangun satu kerangka pemikiran bahwa ada yang seperti ini. Dan kita diminta menekankan apa? Nggak bicara kita itu nantinya kemana, atau kita bicara sebelumnya kita lahir dari apa. Mereka bicara keterkaitan antara yang di atas kita sama di bawah kita. Keterkaitan antara manusia dengan sesama manusia. Bagaimana kita melihat perbuatan baik buruknya kita itu akan memberikan dampak. Dampak bagi keturunan kita, atau bagi kelompok kita, atau bagi masyarakat dunia. Itu yang membuat pemikiran mereka itu nggak bicara terlalu mengawang-awang. Dari situlah dasarnya salah satunya pemujaan luhur itu dibangun. Sebagai unsur moralitas. Sebagai unsur sekedar edukasi bagi masyarakat. Bagaimana kita menjaga nama baik dewata? Paling gampang begini, kalau kita bicara penyembahan benar, kalau kita mengkaitkan dengan konsep penyembahan leluhur itu seperti itu. Jika Anda sembahyang pada Hyang Tian Syakti, maka berlaku yang benar.
Kenapa? Karena Kian Sakti itu bukannya pemabuk, bukannya bandar narkoba, bukanlah preman, maka berlakulah yang benar. Itu paling sederhana. Jadi saat kita sebut pemujaan benar, itu adalah bicara bagaimana dia bisa mengedukasi diri kita. Dan disinilah kita akan ketemu banyak problem nantinya pada saat kita memasuki penyembahan sesat. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa tingkatan Zhenhui ataupun tingkatan disebut dewata dari roh manusia itu ada beberapa jenis. Ya, pertama kita sebut namanya Kiasen, dewata keluarga. Apakah orang tua kita, leluhur kita tidak memiliki jasa? Ya jelas, ada jasanya. Maka dia disembah, layak disembah. Itu dewata keluarga. Makanya kenapa altar leluhur kita tulisnya Sencu Pai. Saat Anda bicara Shinji atau Sencu atau Ling atau Senwei, maka Anda tidak akan lepas dari ajaran Konghucu. Karena dalam Cucu Jali menuliskan bagaimana kita itu menata altar-altar seperti itu dan harus seperti apa. Itu. Ya, kemudian yang kedua itu adalah kita sebut Dewata Marga. Contohnya apa? Marga Kuo itu ada namanya Kuo Zi, kalau di Semarang namanya Kuo Chiaoang. Kalau yang Kuan Kong, Marga Kuan itu adalah Kuan Kong, gitu. Ya Pak, halo. Ya, jadi yang namanya Dewata Marga. Dewata Marga itu dikaitkan dengan tokoh-tokoh besar yang berjasa. Misalnya siapa? Marga Kuo itu atau Kwik itu Kuo Zi. Kuo Zi mungkin nggak terkenal dengan Kong Tek Chun Ong, Huang Zizhen Wang. Tapi Kuo Zi ini yang berhasil berjasa menenteramkan negara, menstabilkan negara, mengalahkan pemberontakan Huang Cao. Maka dia disembah dan karena dia bermarga Kuo, dia akan menjadi dewa marga Kuo. Khusus seluruh marga Kuo. Itu salah satu contohnya. Jadi semakin besar jasanya atau semakin besar pengaruhnya, maka tingkatannya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga itu mungkin orang-orang akan bingung ya. Cheng Huang atau Song Hong Loya atau Dewata Kota dan Dewata Bumi. Itu kita sebut adalah Dewata lokal. Pertanyaannya adalah Dewata Kota itu siapa? Dalam konteksnya di Tiongkok itu Dewata Kota banyak, enggak cuma satu. Contohnya apa? Di Beijing itu Wen Tianxiang yang menjadi uh, Dewata Kota. Kalau Anda ke Jiungguan, kurang lebih 40 kilometer dari Beijing, Dewata Kotanya namanya Xita. Jadi Dewata Kota itu juga tokoh-tokoh yang pernah berjasa. Wen Tianxiang itu dia mengorbankan dirinya, bunuh diri pada saat melihat negaranya hancur. Sita itu salah satu jenderal hebat yang membantu Chu Yuanzhang. Jadi di situ kemudian ada yang namanya kita sebut Dewata Negara. Dewata negaranya itu yang sekarang ini yang diakui walaupun ini sebagian mengatakan ini adalah tokoh mitos, tapi dia menjadi satu figur pemersatu yaitu Kaisar Kuning.
Kaisar Kuning itu menjadi dewata negara. Sekarang ini selalu dilakukan ritual terhadap Kaisar Kuning ini. Ya, itu. Ah, tes, suaranya jelas. Tes, tes, tes. Jelas, Om. Jelas ya? Itu. Ya, jadi yang kita lihat dewata negara itu tuh banyak. Ada juga dewata negara itu diangkat karena berdasarkan pemeluknya banyak atau kita sebut penyembahnya banyak. Ada juga karena dewata itu diakui oleh banyak kelompok. Contohnya yang itu adalah siapa? Kuan Yin ataupun Kuan Kong itu menjadi dewata negara. Kenapa? Karena dia diakui oleh orang Tao, oleh orang Zhou maupun oleh orang Buddha, Mahayana. Maka dia diangkat menjadi dewa negara dan dia diberikan gelar yang bersifat melindungi negara. Jadi semakin tinggi maka kekuasaan dalam tanda kutip dia bisa sampai melindungi negara. Inilah konsepnya. Kemudian Macu Lin Moniang. Kalau kita melihat Lin Moniang itu sebenarnya itu dia adalah kalau kita sebut ataupun syaman. Dia sebagai seorang penyembuh healer yang meninggal muda. Tapi karena banyak kult kepada penyembahan kepada Macu yang meluas sehingga ditanya ada nggak nilainya? Jadi di Tiongkok itu semua dewata yang memasuki kita sebut setian ataupun catatan yang disembah oleh resmi itu akan ditanya. Dia punya jasa, dia punya unsur moralitasnya ada enggak? Kalau enggak ada tidak boleh disembah. Macu dibuatlah cerita dia sebagai anak yang berbakti, masuklah dia kepada dewata negara yang menjadi penyembahan benar. Jadi semua dewa yang disembah oleh orang Tionghoa itu harus memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang jelas membangun manusianya ini seperti apa. Bukannya sekedar minta popi pengan saja. Jadi kalau Anda melihat dari situ, maka Anda akan melihat konsepnya itu bukan sekedar penyembahan minta hoki. Tapi bagaimana membangun ajaran. Bagaimana membangun kondisi masyarakat yang baik dan benar. Itu yang dimaksud dengan penyembahan benar. Atau kita sebut zhengsi. Zhengsi ini sampai sekarang ini kita suka tidak suka atau secara sadar maupun tidak sadar kita itu melakukan. Tapi akan terseret kepada namanya yinsi atau kita sebut penyembahan sesat. Karena pada saat dibuat tata aturannya itu, maka Anda akan melihat dalam banyak tata cara itu ada unsur-unsur moralitas tapi kita skip semuanya. Dan itu akan menuju kepada yinsi. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya yinsi itu adalah dasarnya tidak tidak diakui oleh kekaisaran. Ya, penyembahan itu adalah penyembahan ilegal disebutnya. Ya, jadi kalau saat kita menyembah itu harus memiliki fungsi. Kalau tidak memiliki fungsi persatuan, fungsi legalitas, maka itu tidak diizinkan. Itu. Jadi dapat dikatakan gini, yang tidak layak disembah tapi disembah itu namanya penyembahan sesat. Nah,
Ini dalam kitab Lici kurang lebih kalau kita katakan 3.000 tahun yang lalu ditulis, kemudian ditafsir, ditambah, sampai kita bisa lihat pernyataan ini. Ya, kenapa saya ambil dari Cusi lagi ataupun dari Ju lagi? Karena dia yang mengatur layak atau tidak disembah, pantas atau tidak, memberikan nilai atau tidak bagi masyarakat. Kalau tidak, nggak boleh. Karena itu Cusi mengatakan bahwa di dunia ini ada roh atau kita sebut arwah atau kue dan dewata yang tidak lurus atau kita sebut saja question lah paling sederhananya. Itu ada pernyataan yang jelas. Kita bisa lihat ya bahwa pernyataan seperti ini masuk akal apa enggak? Ya bisa. Kenapa? Karena saat kita bicara sen, orang Tionghoa itu tidak selalu hitam putih. Dia tidak selalu bersifat hitam putih. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dewata itu harus benar. Enggak. Dewata juga bisa sesat. Apakah arwah itu juga kita sebut arwah orang yang mati itu jahat? Enggak juga. Kalau kita memperhatikan pemikiran orang Tionghoa itu selalu simple. Dewata bisa jahat, siluman bisa baik. Dituangkan dalam hal yang paling jelas itu apa? Kalau Anda nonton film White Snake Legend ataupun kita sebut Pai Sichuan, siluman ular putih, jelas sekali namanya siluman ular itu, namanya Pai Sichuan itu dia baik. Seorang biksu bernama Fahai, dia itu kejam. Dia tidak memiliki empati. Di sini kita bisa lihat bahwa siluman pun tidak hitam putih, tidak selalu buruk, tidak selalu baik. Jadi di kita itu namanya relatif. Sehingga pernyataan Cusi ini juga bicara masalah relatif. Enggak bicara masalah mana yang paling benar, mana yang salah. Relatif. Itu. Ini ya. Sun Sitan itu juga memberikan tafsir lagi. Dia menyatakan begini. Yang tidak layak disembah tapi disembah, yang juga bukan arwahnya yang layak itu disembah, itu adalah yin atau berlebihan. Atau juga yang tidak masuk dalam kita sebut setian ataupun dalam catatan-catatan dewata yang layak disembah oleh kekaisaran. Jadi yang layak sama yang nggak layak itu apa? Dasar awal mula manusia itu melakukan ritual penyembahan kepada apapun itu ada yang dimulai dengan kagum dan ada yang dimulai dengan kata takut. Misalnya dia kagum kepada kekuatan matahari, maka dia menyembah matahari. Tapi dia takut misalnya dengan kekuatan badai, maka dia menyembah dewa badai. Dia takut kepada wabah, maka dia menyembah dewa wabah. Jadi penyembahan itu bisa kita bagi dua dengan rasa kagum dan dengan rasa takut. Nah, yang tidak layak disembah itu yang menimbulkan ketakutan. Dalam sejarah Tiongkok itu,
banyak sekali dewata-dewata yang dalam tanda kutip disembah oleh rakyat jelata, tapi dihancurkan karena memberikan ketakutan. Misalnya apa? Mantan raja preman misalnya atau mantan bandit disembah karena dulunya dia itu menjadi seorang bandit yang ditakuti. Sehingga disembah supaya tidak mencelakai rakyat sekitarnya, maka itu termasuk penyembahan sesat. Karena dilandasi ketakutan. Jika penyembahan dilandasi oleh ketakutan, maka itu tidak layak disembah. Saya ulang ya, kalau seseorang pada saat dia masih hidupnya itu menjadi seorang yang amat ditakuti, bukannya dihormati, dan kemudian setelah dia meninggal ditakutkan arwahnya itu akan mengganggu masyarakat, maka disembah supaya tidak mengganggu, maka itu termasuk penyembahan sesat. Karena bukan dasar rasa kagum, itu yang umum. Sun Sitan menyatakan seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita menyembah karena dasarnya ketakutan akan pembalasan dari dianya. Dan itu banyak terjadi di Tiongkok. Bahkan sebagian mungkin di Nusantara ada, kita nggak tahu. Ya, itu. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ada yang mau komentar dulu? Silakan. Atau pertanyaan? Silakan. Silakan ada pertanyaan atau saya lanjut. Ya, silakan Pak Raymond. Ya, malam Pak Ardian. Ini sangat menarik ya. Jadinya tadi yang dilandasi ketakutan itu sebenarnya jadi tidak layak disembah dan bila dilandasi oleh rasa hormat atau kagum itu bisa jadi layak disembah. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana jika sebenarnya sosok yang dikagumi atau dihormati ini sebenarnya ya layak, tapi kemudian diposisikan atau dipersepsikan jadi dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin yang misalnya menakut-nakuti tentang kualat dan jatuh ke dalam alam neraka gitu. Itu apakah itu juga menjadi itu bisa jadi ajaran sesat juga sebenarnya gitu. Enggak, saya kurang paham maksudnya apa kualat seperti apa tuh masuk neraka itu seperti apa contohnya. Ya misalnya gini, kalau saya dulu pernah waktu masih sekolah pernah jadi umat Katolik gitu ya. Lalu saya melihat biografinya Yesus itu seperti apa. Tapi kemudian ada orang-orang yang mungkin pemuka agama yang kurang terampil atau misalnya umat yang percaya secara membuta itu, mereka tuh jadinya bilang kalau kamu tidak mematuhi ini, kamu akan jatuh ke alam neraka gitu. Jadinya akhirnya jadinya timbulnya jadi ketakutan, bukan bukan bahkan jadi menutupi rasa kagum itu gitu. Itu apakah bisa menjadi seperti dianggap eh, ya akhirnya bisa tergelincir kepada penyembahan sesat juga gitu dalam menurut persepsi ini gitu. Jadi begini, kalau yang Anda ngomong dari Katolik, itu dari perspektif mereka, kan? Ya, Betul nggak? bagaimana misalnya di dalam Tridharma ini ada yang seperti itu juga gitu. Ya, itu begini. Kita bicara begini aja, ya. Kita bicara begini. Apa yang dimaksud Tridharma dulu? Tridharma itu apakah bicara tiga ajaran saja, atau bicara sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar tiga ajaran? Hmm. Tridharma ini kita bicara adalah bagaimana kita memiliki toleransi, tenggang rasa, dan mempelajari ajaran lain.
Jadi misalnya gini, Anda sebagai seorang Buddhis Mahayana, Anda tidak perlu geli, tidak perlu jijik melihat ajaran Konghucu. Hmm. Anda tidak boleh menyinyiri pemikiran Konghucu. Anda jika sebagai seorang Tao, Anda tidak perlu mentertawakan ajaran Buddha Mahayana. Anda malah harus mempelajari ajaran Buddha Mahayana. Bahkan seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang guru sekalipun tidak boleh menyinyiri yang tahu maupun Buddha. Jadi Tridharma itu bicaranya adalah kita tidak bicara dogma yang melekat mengikat. Itu yang pertama dulu, ya. Hmm. Karena kita mempelajari tiga itu kita melihat masing-masing itu memiliki poin plus. Dan tiga poin plus itu memperkaya diri kita dalam spiritualitas kita. Bukankah tingkat tertinggi itu adalah toleransi? Memahami, mengayomi semuanya. Betul nggak? Buat apa Anda memiliki gelar setinggi langit sebagai seorang pemuka agama, tapi Anda itu terjebak kepada dogma fanatik? Hmm. Jadi Tridharma itu bicara bagaimana kita melatih diri kita itu tidak terjebak pada dogma fanatik dari salah satu ajaran itu. Hmm. Dan itu langkah yang sulit, Pak. Betul. Ya, kenapa? Karena kita itu pasti ada bias, ada subjektivitas, pasti ada pemikiran pada kelompokku saja, pemikiran pada ajaranku saja kan. Hmm. Makanya Tridharma itu amat sulit dipelajari. Dalam hal apa? Dilaksanakan dalam hidupnya kita. Bukannya sekedar kita bicara seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara itu adalah penyembahan berhala atau kualat, mungkin dia dilihat dari sudut satu perspektif saja. Misal paling gampang begini. Paling gampang begini yang saya sering temui. Apalagi lagi sekarang bulan arwah kan. Udah meninggal jangan dipanggil-panggil lagi, kesian nanti dia nggak bisa berangkat. Sering dengar kan begitu. Nah, itu Iya. perspektif. Nah, berarti kan perspektif mau menangnya sendiri itu. Kalau saya bilang dari perspektif lain ada nggak? Ada. Karena itu saya seringkali mengatakan Duisme ataupun Konghucu itu menekankan kita berpikir rasional. Karena itu Konghucu mengatakan saya tidak mau ngomong-ngomong yang gaib-gaib, saya ngomong yang realistis aja dunia nyata yang kita alami kehidupan sehari-hari. Dia juga bicara kan, bukan bicara orang Zhu tidak mengenal alam kematian loh. Mereka ada dalam kitab Lici, ada. Kalau ada yang bilang, wah orang Konghucu nggak mengenal konsep alam kematian, siapa bilang? Ada itu. Tapi kan Kungcu waktu ditanya soal apa itu mati, Kungcu kan jawab, kamu harus tahu apa itu hidup dulu, baru kita ngomong mati. Bukannya suruh kita realistis. Makanya sekarang ini kan paling sering kan gini, ngomong surga, neraka, tumirai, benar apa enggak, lu mati dulu udah baru tahu, betul nggak? Hmm. Iya nggak? Jadi Hmm. selama kita belum mati, kita juga tahu apa benar kita itu lahir kembali apa enggak kan kita nggak tahu. Semua Hmm. dalam tataran dogma kan. Ya Ya. udah, Kungcu bilang udah jangan debatin yang kayak gitu, debatin yang lebih berguna lah, bicara yang lebih berguna lah. Makanya Kungcu menyatakan begini, menghormati para dewata tapi menjaga jarak. Itu ya Pak. Jadi kalau misalnya dia bilang begitu, ya mau bilang kolak apa enggak ya urusan dia lah. Anggap aja dia mau menang sendiri gitu aja beres kan. Ya, Ya. ya Hmm. itu ya Pak Remon. Oke. Mungkin untuk Ibu Ellen Martini itu kaisar kuning. Kebetulan di dalam bahasa Mandarin disebut juga Huangti ataupun seringkali disebut kaisar gitu. Ya. Jadi Huangti ini sebenarnya kalau saya lihat itu tokoh mitos. Tokoh yang tidak pernah eksis di bumi ini mungkin. Tapi dia dipercaya menjadi kita sebut saja
bapa peradaban atau leluhur bangsa Tionghoa, titik itu. Itu. Ya. Kemudian kita lihat. Jadi yang diminta itu adalah bagaimana kita itu sembahyang itu bisa hal seperti ini. Bagaimana kita bicara persatuan, bagaimana kita melihat ada kelompok-kelompok sosial di masyarakat, bagaimana kita mengembangkan diri, kemudian keempat mendoakan orang lain, kemudian memajukan kelompok hingga negara. Jadi apa yang dimaksud dengan ajaran yang dibangun oleh kaum suciwan itu bicara mengembangkan diri dan memajukan kelompok atau kalau bisa memajukan alam semesta ini. Karena itu dalam ritual-ritualnya itu mereka akan bicara adalah hal-hal yang sederhana. Kalau kita perhatiin surat doanya mereka atau suwunnya itu ada hal yang bagus. Misalnya kita sebut surat doa untuk saat sejidnya dewa, ada pernyataan seperti ini. Semoga para dewata hadir memeriksa kesungguhan hati kami semua dalam hal melakukan pertobatan dan penyesalan. Banyak sekali surat-surat doa yang teks-teksnya yang isinya komplit, itu ada pernyataan seperti itu. Semoga para dewata hadir dan memeriksa kesungguhan hati kami dalam hal bertobat dan menyesali perbuatan kami. Semoga dengan kesungguhan kami semua, dosa kami diampuni. Nah, jangan bicara karma dulu ya. Dosa kami diampuni. Bayangkan bagaimana kita itu bisa memajukan diri kita, mengembangkan diri kita bisa berkembang. Sederhana, bertobat dulu, menyesali perbuatan buruk kita. Dan itu yang disebut ritual benar. Penyembahan yang benar harus mengandung unsur seperti itu. Karena surat doanya pasti ada pernyataan seperti itu. Yang ilahi hadir mengamati kami semua. Apakah kami sudah sungguh-sungguh melakukan pertobatan atau tidak. Ini yang nggak boleh dikatakan jarang sekali dibahas ya menurut saya ya. Masalah-masalah seperti ini gitu. Itu. Jadi mengembangkan dirinya apa? Yaitu tadi menyadari kesalahan kita dulu. Kalau mendoakan orang lain banyak. Misalnya semoga masyarakat Indonesia makmur, semoga lingkungannya tentram, damai. Tapi pernah nggak kita menyatakan bahwa tolong Dewata cek itu. Jadi bulan 7 inilah salah satu bulan yang ditujukan khusus untuk pertobatan. Bukan sekedar bulan arwah saja. Jadi bagaimana kita memajukan diri kita, mengembangkan diri kita, itulah yang menjadi konsep benar. Itu. Nah, sekarang kita akan ketemu yang namanya Shiesen. Shiesen ini seringkali kita artikan dewa sesat. Ntar, saya ini nggak bisa ini ya, nggak bisa diketik ya. Waduh, kena blok. Jadi Shiesen ini yang seringkali kita sebut dewata sesat.
Apa yang dimaksud dewata sesat atau kita sebut saja dewata ngamuk, ngawur gitu. Kenapa saya gunakan kata sen yang seringkali kita artikan dewata? Dalam teks-teks bahasa Mandarin itu banyak sekali yang menggunakan kata sen untuk mengacu kepada sesuatu yang bersifat negatif. Misalnya apa? Yao Sen. Ini adalah kita sebut saja dewa siluman. Yin Sen itu dewa alam kematian. Xiong Sen itu dewa malapetaka. Jadi Sen sendiri nggak selalu artinya adalah positif.